Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali lagi ke channel saya, Hobi Mencari Hobi. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mendokumentasikan beberapa hal yang sepele, yang nggak penting, tapi akan terjadi pada Anda ketika Anda memiliki sebuah server Ethernet yang berkembang. Mau tahu kelanjutannya? Simak video berikut ini. Yang pertama adalah menentukan lokasi. Ya, ini teman-teman, ini adalah menjadi faktor utama yang tidak akan selesai-selesainya. Perebutan lokasi ataupun lahan dengan istri itu menjadi salah satu problem kita ya. Sebuah internet yang mungkin sekiranya masih berkembang itu pasti akan memerlukan space yang berantakan. Terutama kayak saya yang memang untuk kerapian itu masih menjadi PR. Ya, ini karena saya di rumah kecil, rumah bersubsidi sekitar tipe 36. Ini saya menempatkan rak server ini ada di ruang tamu ya teman-teman. Nah, problemnya apa ya, ketika tamu ada langsung berhadapan dengan rak server dan meja seperti ini teman-teman. Kalau di server kan teman-teman bisa tahu sendiri, pasti akan banyak kabel input, baik LAN, FO ataupun radio, serta beberapa perangkat lain. Itu menjadi sebuah keganjelan pastinya. Banyak, apalagi beberapa teman-teman yang lain itu banyak sekali yang servernya itu benar-benar out-outan lah. Dia memerlukan satu ruangan khusus untuk menempatkan barang-barangnya gitu. Kenapa? Karena kita pasti akan stok akses point, akan stok kabel. Ini kabelannya aja masih saya taruh luar, beberapa gulungan, lalu perangkat-perangkat yang sudah tidak terpakai seperti itu, printer untuk cetak voucher, dan kita tempat buat ruang meja pasti. Nah, itu kalau problemnya kalau kita taruh kamar di belakang ya susahnya untuk mencari jalur kabelnya. Nah, itu bisa menjadi sebuah pemikiran jangka panjang buat teman-teman nanti sebelum memulai Ethernet. Lalu yang kedua apa? Kalau menurut saya yang kedua juga tentang colokan listrik. Nah, seperti ini termasuknya sudah lumayan ringkes teman-teman. Kemarin itu karena saya dari awalnya itu masih pakai 10 colokan, itu ya pasti masih tambah T lagi kemana-mana, karena memerlukan ada beberapa yang model PPPoE, dan saya kurang terampil dalam pelistrikan, jadi nggak model PPPoE apa itu yang sentral. Nah, jadi masih memerlukan banyak colokan. Nah, di sini colokan itu juga berperan penting dari estetika, karena akan banyak sekali adaptor. Kalau ini saya sudah terbantu karena apa? Karena saya sudah pakai FO ada 5, dan saya sudah ada rak, jadi untuk powernya langsung jadi satu. Jadi ini sudah tidak perlu satu adaptor. Bayangkan aja kalau 5 adaptor, kalau misalnya kita modelnya nggak terambil, dia akan menumpuk. Colokan itu pasti akan menumpuk. Belum lagi ini modemnya, ISP-nya, switch-nya, routernya, printer, laptop. Nah, masih banyak lagi yang perlu colokan. Itu juga menjadi satu pertimbangan teman-teman. Kalau kedepannya ini saya masih mencari itu satu colokan itu isinya 10 lah. Jadi biar satu line nanti tinggal colok-colok di situ, tapi masih belum ketemu. Dan nanti saya rencananya ke depan mau kasih satu tambahan MCB lagi di sini. Nah, biar lebih aman, jadi satu perangkat khusus satu MCB ke server tersebut. Lalu yang ketiga adalah kerdus teman-teman. Nah, ini kerdusnya juga saya lumayan numpuk. Ini sudah hampir 70% saya buangi teman-teman. Saya kebetulan sering menggunakan Totoling NR300 N300 RH apa lah itu, pokoknya biasanya tinggal cekot. Lalu F3 ini saya punya sekitar 40 akses point. Jadi kardusnya banyak teman-teman, mau dibuang kok ya sayang. Nah, ini
stoknya. Tapi kalau disimpan kok memenuhi tempat, nah beberapa itu sudah lebih dari 30 kardus saya kasih ke tukang rosok. Nah beberapa lagi juga saya nih selempitkan di atas rumah ini, F3 Totoli. Ini juga nih kardus-kardus gadget-gadget lain. Paling yang nggak saya buangin itu yang outdoor lah ya. Jadi kalau biasanya dijual itu masih ada kardusnya, itu TP-Link apa itu 220. Terus saya sudah pakai 2 atau 3 lupa saya. Terus NC-Link beberapa yang mahal, ini kardus CCTV. Nah kardus lain Netgear ini yang nggak saya buang. Ini satu plastik ini kardus gadget semua, ini saya pilih teman-teman. Ya, lalu yang keempat itu menyimpan apa ya, perlengkapan ya, perlengkapan kayak sisa-sisa kabel nih. Jadi kan kalau setiap kita beli Totoli atau tenda itu pasti dapat satu LAN. Sebenarnya LAN ini bagus-bagus enggak sih sebenarnya kalau dilihat ya, ini model-model pabrikan yang cuma empat kabel di dalamnya. Kalau yang Totoli model seperti ini, nah ini saking banyaknya udah lebih dari 50-an kardus. Nah itu saya bingung, ini malah saya ini yang modelan seperti ini saya tumpuk satu kardus itu sudah full, sudah penuh. Lalu sisa-sisa adapter yang nggak pakai ini ada sampai 2 box, ini saya tata di bawah seperti ini. Lalu kabel-kabel ini perlengkapan kayak Totolink ini sebenarnya belum ada setahun tapi sudah mati, ada satu. Jadi dari 60 router rumahan itu ya ada cacatnya 1-2, itu sudah wajar lah ya, pergantiannya itu sudah wajar. Ini saya kebingungan, terutama ini mau dijual apa ya laku. Kalau mau dijual ya 2.000 rupiah nggak apa-apa lah, saya kirim. Ini saya ada sekitar berapa, 50 ada ini, yang lainnya saya buang-buang sudah. Tangga teman-teman, jadi tangga ini menjadi satu faktor yang penting dan utama juga. Kenapa? Karena kemarin itu kalau misalnya kita cuma pinjem pasti kita akan pinjam terus, dan kalau misalkan pakai tangga bambu atau tangga besi yang besar itu juga berat. Nah kemarin ini sudah 2 tahun menemani, udah sangat bekerja keras. Nggak hanya saya pakai ke RT unit saja, tapi juga pinjam tetangga. Alhamdulillah sesuai ekspektasi, tapi ini sudah mulai lelah dia. Ini dulu belinya masih sekitar 1,5 baru-barunya tangga teleskopik. Ini dia sudah mulai seret-seret. Biasanya nanti saya semprot WD biar lebih lancar. Untuk kekuatannya sih aman sampai 100 kilo, kemarin ada yang tinggi besar aman dan lumayan antep lah ya, tapi sangat proper sekali ketika kita pakai untuk tarik kabel atau pas pemasangan. Jadi ini bisa menjadi satu referensi tambahan untuk mencari tangga lah ya, seperti itu. Ya lalu yang keenam ini kabel yang jundet atau yang semrawut di luar rumah ya, karena saya sekarang modelnya FO. Nah, ini jadi beberapa gulungan FO terutama yang ISP ini sudah lama sekali, karena dia istilahnya apa ya, lebih nggak dipotong harus sama mas ya. Jadi ini di luar kabel itu posisinya kabelnya sangat jundet sekali teman-teman. Di depan ini saya sendiri pakai sekitar 3 kemarin itu ada 3 tarikan kabel ISP. Lalu untuk tarikan kabel FO nya juga ini di luar nih, ini juga nih. Nah itu juga menjadi PR, jadi sebenarnya PR estetika di rumah ya. Saya pengen juga rumahnya rapi, dilihat juga enak, kabel-kabelnya sewajarnya, tapi ya problematikanya seperti ini. Ini beberapa kabelan juga keluar, ini bisa dilihat seperti ini teman-teman. Kalau untuk antenanya sendiri jujur saya pasang, tapi buat ini nggak kepakai sama sekali ya. Dari sejak awal buat itu hampir nggak kepakai, tapi nanti kedepannya mungkin sekitar sebulan ke depan saya masih rencana
mau nyoba untuk sistem tembak-tembakan, karena untuk sistem kabeling sudah tidak memungkinkan di beberapa tempat. Saya masih menyasar sebenarnya kurang dari 800 meter teman-teman. Nah ini saya masih galau apakah mau pakai radio itu modelnya apa. Ini pancarannya ke sana sama ke sana dan ke belakang itu. Katanya ada beberapa yang jelas ya lebih baik sektoral lah ya. Seperti itu. Tapi saya masih benar-benar galau. Ini saya modelnya seperti ini saja teman-teman. Tuh spinnernya ini pakai pipa sekitar 2 dim atau 1 dim. Ini kalau rumah kan paling tingginya 3 meter sampai sini, nggak sampai, malah itu paling 2,5 meter. Terus ke sananya 6 meter tambah 1 meter tuh ini sambungan. Nah seperti ini, jadi penempatan tiang itu juga mengurangi estetika. Nah ini yang menjadi salah satu pikiran saya juga. Bagi teman-teman lain yang modelnya benar-benar radio itu pastikan di sini banyak sekali ya akses point yang bergantungan kayak jamur itu kayak. Nah situ teman-teman buat referensi saja. Mungkin itu teman-teman, sedikit video dari saya, semoga bermanfaat. Ini rumah saya daerahnya seperti ini, perumahan bersubsidi. Sekarang itu menurut saya untuk kebutuhan internet itu merupakan sudah menjadi kebutuhan primer ya. Kalau orang itu biasanya bayar PDAN 30.000, dia pasti akan masih merasa murah ketika masih bayar internet 75.000 atau 100.000. Jadi kalau buat teman-teman yang lain jangan pantang menyerah untuk belajar. Demikian sedikit info berbagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.